Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 9 yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya, sehingga selalu semangat belajar matematika bersama Bu Mela. Anak-anakku yang solih dan solihah, jangan lupa selalu awali kegiatan kalian dengan berdoa, agar apa yang kalian lakukan mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Nah, pada video kali ini, Bu Mela akan membahas materi tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, pada materi menggambar grafik fungsi kuadrat ini, ada dua hal yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah menggambar grafik fungsi kuadrat sederhana. Kemudian yang kedua adalah menggambar grafik fungsi kuadrat dengan memperhatikan unsur-unsur fungsi kuadrat. Untuk video kali ini, kita fokus dulu untuk materi yang pertama, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya. Bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Yuk, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, ini adalah langkah-langkah sederhana untuk menggambar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a, b, dan c anggota bilangan real serta a tidak sama dengan 0. Nah, langkahnya ada 3 ya. Yang pertama adalah memilih bilangan real x dari daerah asal fungsi f. Kemudian yang kedua adalah menghitung nilai fungsi f untuk setiap x yang dipilih sehingga diperoleh titik-titik yang memenuhi atau melalui kurva y sama dengan fx. Selanjutnya, yang ketiga adalah menggambar titik-titik tersebut pada bidang kartesius, kemudian dihubungkan sehingga membentuk suatu kurva. Nah, supaya lebih jelas, kita langsung praktik saja ya. Jangan lupa disiapkan buku streamingnya, penggaris, dan alat tulis lainnya untuk menggambar. Silahkan ikuti langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat berikut ini. Oke, untuk contoh yang pertama adalah gambarkan sketsa parabola y sama dengan x kuadrat min 1. Langkah yang pertama adalah memilih bilangan real x dari daerah asal fungsi f. Bagaimana cara memilih bilangannya supaya kita tepat menggambarnya? Ini ya, cara yang mudah untuk memperoleh titik yang memenuhi y sama dengan x kuadrat min 1 adalah menentukan persamaan sumbu simetri terlebih dahulu. Jadi supaya kita menentukan titiknya itu langsung tepat, kita tentukan dulu sumbu simetrinya. Masih ingat ya? Ini sebelum menentukan sumbu simetri, kita cari dulu nilai A dan B. Ingat, A adalah koefisien dari X kuadrat dan B adalah koefisien dari X. Nah, untuk persamaan kuadrat ini atau fungsi kuadrat ini, nilai A-nya adalah 1 dan nilai B-nya adalah 0. Karena persamaan kuadrat ini tidak mengandung X. Jadi nilai koefisien X-nya 0 atau B sama dengan 0. Sehingga kita bisa cari persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Jadi sama dengan min 0 per 2 kali 1 sama dengan min 0 per 2 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 0. Setelah kita mencari sumbu simetri, kemudian kita bisa menentukan sembarang titik daerah asal X. Caranya adalah kita cari titik di sebelah kiri dan sebelah kanan dari sumbu simetri. Nah, artinya di sini kita bisa cari daerah asal X-nya pada titik-titik di sebelah kiri dan sebelah kanan dari 0. Sehingga kita bisa tentukan boleh 2 atau 3 titik di sebelah kiri atau sebelah kanan dari 0. Nah, untuk contoh berikut ini kita coba ambil 3 titik di sebelah kiri dan 3 titik sebelah kanan. Sehingga untuk daerah asal X-nya itu mulai negatif 3 sampai dengan 3. Jadi nanti titiknya ada min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3.
Kalau sudah kita tentukan daerah asal fungsi f, atau kita sudah menentukan titik-titik daerah asal x-nya, kemudian kita menghitung nilai fungsi f untuk setiap x yang dipilih sehingga diperoleh titik-titik yang memenuhi atau melalui kurva y sama dengan x kuadrat min 1. Kalau sudah, kita cari masing-masing nilai fungsi f-nya untuk setiap titik yang sudah kita pilih tadi. Titiknya tadi yang pertama adalah min 3 ya, berarti kita cari f min 3. Sehingga diperoleh min 3 kuadrat min 1. Min 3 kuadrat sama dengan 9. 9 dikurangi 1 hasilnya 8. Kemudian berikutnya kita cari untuk f min 2. Jadi min 2 kuadrat min 1. Min 2 kuadrat berarti kan 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Kemudian f min 1. Sehingga menjadi min 1 kuadrat min 1 sama dengan 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Berikutnya f0, maka menjadi 0 kuadrat dikurangi 1. 0 kuadrat sama dengan 0 ya, dikurangi 1 sama dengan min 1. Selanjutnya f1. F1 maka menjadi 1 kuadrat dikurangi 1. 1 kuadrat sama dengan 1 ya. Jadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Berikutnya f2. F2 maka menjadi 2 kuadrat dikurangi 1. 2 kuadrat sama dengan 4. Maka jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Selanjutnya adalah F3. F3 berarti adalah 3 kuadrat dikurang 1. 3 kuadrat itu sama dengan 9. 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Nah, kalau sudah kita temukan nilai fx untuk setiap masing-masing x yang kita pilih tadi, maka kita bisa sajikan dalam tabel seperti ini supaya lebih mudah. Ya, jadi tabelnya itu berisi x, y itu y sama dengan fx ya. X, y, dan kemudian kita bisa temukan titik koordinatnya. Di sini kan x-nya mulai min 3 sampai 3. Kemudian y-nya atau fx-nya kita isikan dari hasil perhitungan kita tadi. Kalau x-nya min 3 ternyata fx-nya atau y-nya 8. Kalau x-nya min 2 maka y-nya 3. Kalau x-nya min 1 y-nya 0 dan seterusnya. Sehingga di sini kita peroleh ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 titik koordinat. Ini ya. Min 3,8, min 2,3, min 1,0, 0, min 1, 1,0, 2,3, dan 3,8. Kalau kita sudah menemukan titik-titik koordinatnya, langkah berikutnya adalah kita gambar titik-titik tersebut pada bidang kartesius. Ya, kita buat dulu bidang kartesius. Ini adalah sumbu X ya yang mendatar, yang vertikal adalah sumbu Y. Oke, kita isikan untuk titik-titiknya. Kemudian kita gambar titik yang pertama min 3,8. Ya, kemudian titik yang kedua min 2,3. Kemudian titik yang ketiga min 1,0. Titik keempat 0, min 1. Oke. Kemudian 1,0. Berikutnya 2,3. Dan titik yang terakhir adalah 3,8. Nah, kalau sudah kita gambarkan titik-titiknya, berikutnya adalah kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk suatu kurva seperti ini. Nah, kurva inilah yang merupakan grafik dari y sama dengan x kuadrat min 1. Nah, kemudian kalau kita perhatikan kurva ini dibagi oleh sebuah garis menjadi dua bagian yang sama. Garis tersebut, ini ya garisnya, garis yang saya beri warna kuning ini membagi kurva y sama dengan x kuadrat min 1 menjadi dua bagian yang sama. Garis tersebut disebut sebagai sumbu simetri. Seperti yang sudah kita cari tadi ya, sumbu simetrinya sama dengan X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu maksudnya bagaimana? Sumbu simetrinya memotong titik X di 0,0. Nih ya. Memotong sumbu X di titik 0 sehingga sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0. Kemudian di sini ada titik puncaknya. Titik puncaknya ini adalah
0,-1 disebut sebagai titik balik minimum. Kenapa titik balik minimum? Karena kurva terbuka ke atas. Ya. Nah, ini ya dari grafik itu tadi kita bisa temukan bahwa grafiknya itu ternyata terbuka ke atas. Seperti yang sudah kita pelajari, jika A-nya lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Kemudian grafik itu bersifat simetris dengan sumbu simetrinya tadi adalah X sama dengan 0 yang juga bisa kita cari dengan menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Kemudian memiliki nilai minimum Y sama dengan min 1. Kalau dilihat dari grafik tadi, kita lihat ya, nilai minimumnya adalah di titik Y sama dengan min 1. Jadi grafik ini memotong atau puncaknya itu memotong sumbu Y di titik min 1. Sehingga titik min 1 inilah disebut sebagai titik minimumnya atau nilai minimumnya. Ya. Atau nilai minimum itu juga bisa kita cari dengan menggunakan rumus. Caranya adalah kita mencari F dari min B per 2A. Min B per 2A tadi kan sumbu simetri. Hasilnya tadi X-nya 0, berarti kita cari F0-nya. F0-nya hasilnya adalah min 1. Jadi dengan menggunakan rumus ataupun dengan melihat gambarnya itu sama bahwa nilai minimumnya adalah min 1. Kemudian koordinat titik balik minimum yang tadi ya. Koordinat titik balik minimumnya adalah 0,-1. Ya, atau bisa kita cari bahwa koordinat titik balik itu adalah X, Y, di mana X-nya itu sebagai sumbu simetri dan Y-nya itu sebagai nilai minimum atau nilai maksimumnya. Itu ya, cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, mungkin bisa ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini adalah Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3. Nah, sama ya, kita cari bilangan real X dari daerah asal fungsi F. Yang pertama tentukan sumbu simetri dulu. Kalau dari persamaan, untuk dari fungsi kuadrat ini, maka kita peroleh A sama dengan min 1, B sama dengan min 2. Sehingga sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A, sama dengan min 2 per 2 kali min 1, sama dengan min 2 per 2, sehingga kita peroleh min 1. Kemudian kita ambil daerah sembarang X ya, di sebelah kiri dan kanannya dari sumbu simetri. Kita bisa ambil sebelah kiri dan kanan dari negatif 1, misalnya min 4 sampai dengan 2. Jadi nanti titiknya ada min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Langkah berikutnya kita hitung nilai fx untuk setiap nilai X atau titik-titik X yang sudah kita pilih tadi ya. Jadi kita masukkan nilai X-nya ke fungsi kuadratnya. F min 4 berarti min 4 min 4 kuadrat min 2 kali min 4 plus 3, hasilnya adalah min 5. Dan seterusnya sama ya, kita masukkan titik-titiknya min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Ini kemudian kalau kita sudah menghitung nilai setiap titik-titiknya ini, kita sajikan dalam bentuk tabel seperti tadi. Ya, kalau X-nya negatif 4 ternyata kita peroleh Y-nya min 5. Kalau X-nya min 3, Y-nya 0. Kalau X-nya min 2, Y-nya 3, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh titik-titik koordinat min 4, min 5, min 3,0, min 2,3, min 1,4, 0,3, 1,0, dan 2, min 5. Nah, langkah berikutnya kita bisa gambarkan titik-titik tersebut pada bidang kartesius. Ya, kita buat dulu bidang kartesiusnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke. Kemudian kita gambar min 4, min 5. Lalu min 3,0. Kemudian min 2,3. Kemudian min 1,4, kemudian berapa tuh? 0,3 ya, 1,0, 2, min 5. Dan kalau sudah kita hubungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah kurva seperti ini.
Dari sini ini adalah kurva atau grafik dari Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3. Karena nilai A-nya adalah negatif 1, berarti kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Bila grafik terbuka ke bawah, berarti nanti dia memiliki nilai maksimum. Nah, bila kita perhatikan, kurva ini bersifat simetris dengan sumbu simetrinya adalah berapa ini? Sumbu simetrinya memotong X di titik negatif 1, maka sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 1. Kemudian di situ ada titik puncaknya min 1,4, di situ adalah titik balik maksimum. Berarti nilai maksimumnya adalah 4 ya. Itu tadi cara menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Sama ya, ini tadi kurvanya terbuka ke bawah karena A kurang dari 0, sumbu simetrinya min 1, nilai maksimumnya adalah Y sama dengan 4, koordinat titik balik, maaf ya, ini koordinat titik balik maksimum ya, ini harusnya adalah min 1,4. Ini ya. Oke, demikianlah materi dari Bu Mela tentang menggambar grafik fungsi kuadrat sederhana ya. Bisa diulang-ulang videonya, kalian praktikkan sampai kalian bisa benar-benar bisa menggambar grafik fungsi kuadrat secara sederhana. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaan waktu kalian untuk belajar bersama Bu Mela melalui video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, memakai masker bila keluar rumah, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan jauhi kerumunan. Tetap sehat dan semangat ya anak-anakku semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.